warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu Ois? Saya dari Cirebon, Jawa Barat, Masya Allah. Cirebonnya di mana, Bu? Komplek Pilang Mas Garden. Masya Allah. Sama ya orang Cirebon. Saya Cirebonnya Sumber. Oh iya, satu kabupaten berarti kita, Bu, Ustaz. Iya, Masya Allah. Ya, tapi sekarang saya di Yogyakarta, Bu. Ya, silahkan Ibu Ois. Gini, kami kan 7 berkeluarga, 7 bersaudara. Pada saat itu orang tua kami tuh emang nggak banyak yang diberikannya, mempunyai lahan gitu. Nah, pada saat menjelang wafatnya, kami dikumpulkan tuh 7 anak itu, laki-laki 4, perempuan 3. Nah, kebetulan orang tua kami punya bukan punya utang sebenarnya, anaknya tidak tidak meniatkan memberikan hutang kepada orang tuanya, tapi pada saat itu anak perempuan tersebut berkecukupan secara materinya, dia jadi melunasi hutangnya, terus membangun rumahnya. Nah, pada saat menjelang itu, jadi orang tua itu berpikir kalau dia tuh mungkin karena ya gimana pun anak perempuan ini kan maksudnya dia kan nanti kan punya kehidupan, jadi dia merasa bertanggung jawab. Jadi hasilnya tuh jangan habis karena ngurusin mereka aja gitu. Jadi akhirnya kami dikumpulkan semuanya, dan orang tua kami bilang kalau mama tuh punya utang gitu ke si A, anak perempuan itu, sebesar 7 juta gitu. Apakah mau dilunasin, tapi mama tuh nggak bisa bayar. Apakah mau dilunasi, sok kamu patungan 1 jutaan, atau rumah induk ini mama berikan ke si A, atau bagaimana gitu. Nah, akhirnya kami bertujuh tuh sepakat untuk rumah induk itu diberikan ke si A. Nah, cuman dengan catatan ini si tanah yang ini, jadi nanti tuh dibagi rata. Misalnya ada 70 tumbak ya, 10 tumbakan. Kalau misalnya ada lebih, pokoknya dibagi rata aja, laki perempuan. Itu bagaimana ya Ustazah? Baik, berarti orang tuanya sudah meninggal semua ya, Bu? Sudah, sekarang sudah. Emang waktu itu juga pernah si anak perempuan, kami bertiga tuh bersepakat untuk datang ke kakak kami yang tertua, anak laki-laki. Maksudnya barangkali jadi beban buat orang tua kami. Jadi kami mengalah walaupun itu udah kesepakatan kami pada saat orang tua kami masih hidup. Datang gimana baiknya gitu. Apakah yang maksudnya kita ikutin sesuai dengan yang mama bilang, atau sesuai dengan yang seharusnya, dua laki-laki, 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan. Baik Ibu. Tapi emang kakak Ibu, mohon maaf, yang anak perempuan itu yang dulu dia bekerja terus melunasi hutang orang tuanya masih ada kan? Masih hidup? Masih. Baik. Nah, dikomunikasikan lagi. Dulu ketika dia melunasi hutang orang tuanya, kemudian membangunkan rumah untuk orang tuanya, itu akadnya hutang atau pemberian? Karena biasanya yang saya tahu, anak-anak itu, pemberian. Yang saya pahami, anak-anak itu ketika dia membangunkan rumah untuk kedua orang tuanya, melunasi hutang-hutangnya, itu bukan artinya orang tua itu akhirnya berhutang kepada anak, bukan. Itu semata-mata karena memang ingin berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Itu yang saya pahami. Karena sayangnya. Iya, karena sayangnya, begitu ya Bu ya. Betul. Nah, kalau memang misal benar si anak itu akadnya kepada orang tuanya karena rasa sayang kepada orang tuanya dengan membangunkan rumah, melunasi hutang-hutangnya, ya kita doakan semoga anak tersebut
dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga firdaus tertinggi ya. Maka perasaan orang tua untuk membayarkan hutang kepada anak-anaknya tidak perlu kita turuti karena memang anaknya tidak bermaksud untuk memberikan hutang kepada kedua orang tua. Ya begitu ya Bu yang perlu digarisbawahi dulu. Jadi jadi ini nanti dikumpul lagi nih sama saudara-saudara kandung. Kalau memang betul si anak itu dulu membayarkan melunasi hutang orang tuanya itu bukan akadnya biar orang tua bayar ya, maka berarti kan itu karena kebaikan si anak tersebut ya, berarti rumah itu menjadi warisan, menjadi harta yang diwariskan. Dan untuk tanah atau uang itu juga menjadi harta yang diwariskan ya, agar kita mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, maka kembali lagi ke hukum asal, ke hukum waris. Dan tidak ada yang namanya ketaatan kepada makhluk, sekalipun itu kepada kedua orang tua, manakala bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Ya. Jadi nanti silahkan yang anak laki-laki itu jatahnya lebih daripada anak perempuan, dan anak perempuan harus ridho. Karena yang namanya harta itu sebenarnya bukan dilihat dari seberapa banyaknya, tapi seberapa barokahnya. Bisa jadi kita lihat harta tersebut dohirnya lebih banyak, ternyata tidak barokah, dan dohirnya yang sedikit ternyata barokah. Barokah itu apa? Barokah itu adalah sesuatu yang bisa menambah kebaikan kita untuk akhirat kita. Maka Ibu Uis dan saudara-saudaranya kumpul lagi, katakan bahwasanya dulu itu saudara kita memberikan ke mamah, ya membangunkan rumah, melunasi utang-utangnya itu bukan semata-mata mamah biar membayar utangnya, ya bukan. Kemudian jadi keluarga yang rukun, ya Masya Allah. Ini merupakan kebahagiaan tersendiri ya bagi kedua orang tua, baik kedua orang tua di masa hidup mereka maupun mereka sudah meninggal dunia, apabila anak-anaknya itu rukun. Apabila anak-anaknya rukun ketika orang tuanya masih ada, rukun ketika orang tuanya tidak ada. Ya, bereskan dulu urusan ini, setelah itu nanti kita bisa anak-anaknya itu bisa bilang, jadi apa ini yang harus kita lakukan? Berbakti lagi, kita masih bisa nih berbakti untuk orang tua kita. Walaupun orang tua kita sudah meninggal, ya contohnya misalnya apa? Dengan doa kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Fokuskan di situ. Kalau sudah selesai permasalahan yang tadi, maka fokuskan permasalahan yang lain, yaitu bagaimana berbakti kepada kedua orang tua kita walaupun orang tua kita telah tiada di dunia ini. Begitu Ibu Uis. Ustadz, maaf. Sebenarnya saudara saya yang perempuan ini sudah dia tuh udah bilang ke saudara-saudara perempuannya, udah jelaskan, dan kita udah ngumpul, tapi si saudara laki-lakinya itu tuh nggak usah katanya, udah, soalnya kebetulan emang si anak perempuannya ini nih secara ekonomi kami lebih baik daripada anak laki-laki. Jadi selama ini, dan kita juga kalau misalnya pas kumpul-kumpul gitu, kalau misalnya anak laki-laki ada keperluan kita selalu bantu gitu. Jadi mereka tuh udah mengikhlaskan akhirnya. Baik, kalau memang itu sudah diikhlaskan oleh orang yang berhak menerima kewajiban, maka itu tidak masalah, tidak apa-apa. Yang penting, nggak apa-apa ya. Ya, kalau memang itu sudah diikhlaskan benar-benar dari hati terdalam ya Bu, jangan sampai hanya diikhlaskan di mulut. Udah dikumpulkan sama mereka juga maksudnya suami istri gitu, kumpul ngobrol. Baiknya gimana, jangan sampai, maksudnya itu kan si kakak saya yang laki-laki juga kan punya keluarga, dan sampai keluarganya gimana gitu. Betul. Nanti akhirnya jadi masalah. Betul, jadi dikomunikasikan lagi dengan cara yang baik, ya. Ya barakallahu fiik Ibu Uis, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kerukunan di dunia dan di akhirat untuk saudara-saudara Ibu Uis ya, dan mudah-mudahan ibu bapak yang telah tiada Allah luaskan kuburnya, kemudian Allah kelak tempatkan ibu dan bapak Ibu Uis di surga firdaus tertinggi. Amin, Allahumma amin.